Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Wititongtien, Rahayu, Bagas Waras, dan salam semua saudara. Salam Pancasila. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada peserta jagongan online IMP yang sudah selalu setia bergabung di tiap hari Senin malam. Puji syukur juga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini pada rutinan kita jagongan online Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang, berdiskusi bersama, menambah pengetahuan tentang eh, tema yang telah disediakan atau yang akan dipaparkan oleh tokoh IMP, narasumber kita pada malam hari ini dari tokoh agama Hindu, yaitu dengan Profesor Inyoman Sutantra, dan nanti saya akan dibantu dengan moderator kita, dengan Bapak Idewa Ketut Raka Ardiana, yang akan membantu saya dalam memandu jalannya diskusi dan jagongan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan lagu IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan, biar kita semakin semangat, Bapak Ibu. Dan saya share screen. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Ya, itulah tadi lagu IMP Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan penjelasan tentang tema makna kemenangan Dharma di hati untuk kehidupan modern. Dan untuk itu saya akan panggil kepada moderator kita pada malam hari ini, dengan Bapak Dr. Idewa Ketut Raka Ardiana MM untuk memandu jalannya jagongan kita dan diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Dewa. Baik, Mbak Ulan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bisa dengar dengan jelas, Mbak, Ya, suara sudah saya? jelas, Pak. Baik. Baik, salam semua saudara. Salam semua saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Witok Yang Tien. Rahayu. Salam kebajikan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saudara kita semua, mari kita ucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai pada hari ini kita masih dikarunia kesehatan, kerahayuan, kemudian bisa bertemu dengan baik di hadapan kita semua bersaudara untuk dapat berdialog, berdiskusi tentang bagaimana kita bisa memenangkan Dharma di hati di dalam kehidupan modern ini. Yang mana Bapak, Ibu, saudara kita semua, sebagaimana kita ketahui, dalam kehidupan modern ini tentunya di dalam hati kita untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan kemenangan di dalam hati kita, tentunya banyak tantangan-tantangan. Oleh karena demikian, Bapak, Ibu, saudara kita semua, mari kita diskusikan dalam jagongan online ini, sebagaimana disampaikan Mbak Ulan, kita rayakan perbedaan ini. Kita nikmati perbedaan ini. Dan kita jadikan aset perbedaan ini dengan baik, menyenangkan pada kita semua. Sehingga perbedaan ini bukan menjadi tantangan dan hambatan bagi kita, melainkan adalah perbedaan ini menyenangkan dan menggembirakan. Nah, pada kesempatan hari ini, di dalam online ini, kita hadirkan tokoh Hindu, Bapak Ibu semuanya. Beliau adalah Profesor Insinyur Nyuman Sutantro, PhD. Di samping itu ada tokoh-tokoh sentral dari agama lain. Ini adalah ada tokoh Islam, kemudian ada tokoh Kristiani, ada tokoh Katolik, kemudian ada tokoh Buddha dan sebagainya. Mari kita simak pandangan dari para tokoh dengan tema yang disampaikan oleh Prof. Nyuman Sutantro, yaitu Dharma kemenangan, Dharma di hati untuk kehidupan modern. Karena ini kebetulan masih dalam suasana Hari Raya Galungan, dan di Zoom ini banyak hadir para tokoh Hindu, maka izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan ini kita dapat mensejahterakan hati
kita bersama sehingga kita mencapai kedamaian hidup di dalam dunia ini. Dharma mungkin dapat saya sampaikan, dapat saya artikan adalah kebaikan. Dharma juga dalam beberapa sastra disebutkan juga berarti sebagai kebaikan. Juga dharma juga berarti sebagai kebenaran. Nah, nanti bagaimana kebaikan, kebenaran, dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kita semua sehingga kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati. Ini akan lebih banyak disampaikan oleh Prof. Nyoman Sutantro, dan nanti juga kita dengarkan beberapa pandangan-pandangan dari para tokoh agama yang kebetulan sudah ada di dalam Zoom ini. Baik, Bapak, Ibu, Saudara kita semua, Prof. Nyoman Sutantro ini adalah dosen senior teknik mesin di ITS. Beliau juga sebagai Paruman Walaka, Dewan Cendekiawan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan Surabaya, dan beliau juga Dewan Pakar Dosen Hindu Indonesia. Begitu barangkali secara singkat saya sampaikan kurikulum vitae beliau. Untuk lebih memanfaatkan waktu ini, saya lebih baik sampaikan ke Prof. Nyoman waktu ini dengan baik. Bagaimana beliau menyampaikan, mengulas dengan panjang lebar, dengan trik-trik beliau untuk bisa mendapatkan kemenangan Dharma di dalam hati ini. Demikian barangkali Bapak, Ibu, Saudara kita semua. Silakan Pak Prof, waktu saya serahkan mungkin sekitar 30 menit gitu Pak Prof. Nanti akan ditanggapi oleh teman-teman para tokoh dari berbagai umat beragama. Demikian juga para tokoh Hindu yang banyak hadir pada kesempatan ini. Radesan Pak Prof, silakan Pak Prof menyampaikan tematik dari tema malam hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Prof. Oke, Pak Dewo, terima kasih Pak Dewo. Kedengaran suara Tiang ya? Oh, jelas Pak Prof. Salam semua saudara. Pertama, saya minta maaf sama Mbak Ulan karena beberapa hari ngontak saya gitu Kak. Bisa baru siang tadi. Baru siang tadi bisa ketemu gitu. Ya. Karena ini pas kebetulan tadi Pak Dewo sudah nyampaikan kebetulan pada tanggal 2 kemarin, 2 Agustus kemarin, pas Hari Raya Galungan, Hari Suci Galungan, Hari Kemenangan Dharma bagi umat Hindu. Sehingga saya akan menyampaikan satu topik jagongan kita pada malam hari ini adalah tentang kemenangan Dharma. Bagaimana kita menjaga kemenangan Dharma? Tadi Pak Dewa mengatakan Dharma bisa diartikan kebaikan atau kebajikan atau kebenaran. Biar teguh kita pegang di hati kita dalam situasi apa saja. Karena dalam berbagai, di dalam zaman modern ini atau era modern ini banyak sekali godaan dari luar dan dari dalam. Ya, saya Pak Dewa saya akan sampai Pak Dewa Pak. Share screen ya. BT sudah nggak? Silakan Pak Prof. Sudah kelihatan?
Udah Sampun Pak Prof, sudah Pak Oke, Prof. ya. Kepada umat Hindu yang hadir, saya sampaikan selamat Galungan dan Kuningan. Semoga di hati kita dapat kemenangan Dharma. Sehingga kita bisa menghadapi berbagai cobaan atau berbagai godaan, baik dari dalam dan dari luar. Di zaman modern atau Kali Yuga ini. Sehingga judulnya nanti ini, jagongan kita, ini pandangan Hindu, itu kemenangan Dharma atau kemenangan kebajikan di hati kita untuk bisa kita mencapai hidup damai di zaman modern ini. Menurut Hindu itu ada 4 zaman. Dan pada setiap zaman pasti akan terjadi konflik. Kekerasan, perang itu terjadi antara kebaikan dan ketidakbaikan, antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara dharma dan adharma. Pasti itu terjadi pada setiap zaman. Dan sumber dari konflik dan perang itu karena manusia tidak mampu mengelola perbedaan itu. Perbedaan itu pasti selalu terjadi perbedaan. Robineder, 2 yang berbeda. Hitam putih, positif negatif, benar salah gitu. Pasti ada perbedaan. Kalau kita tidak mampu mengelola itu, listrik positif negatif kita tidak mampu mengelola, akan konslet ya. Nah, inilah kita harus bagaimana kita menjaga kebenaran di hati kita untuk bisa mengelola robineder itu, keberbedaan itu. Ya, antara dharma dan adharma itu. Di Hindu diyakini ada 4 zaman, siklus terus, berputar terus zaman ini. Yang pertama dinamakan Kerta Yuga, yang umur zaman itu 1.726.000 tahun. Pada zaman ini semua umat manusia teguh sekali memegang kebenaran. Kemudian zaman yang kedua, zaman Treta Yuga, umurnya 1.246.000 tahun. Pada zaman ini sudah 25% umat manusia sudah tergoda. Tergoda oleh dunia luar dan tergoda oleh di dalamnya, dalam dirinya. Sehingga hanya 75% saja yang masih teguh memegang kebenaran. Kemudian pada 2 para yoga, 2 itu artinya terpisah, separuh-separuh itu, umurnya 864.000 tahun. Di sana sudah terjadi 50% umat manusia sudah tidak mampu lagi mengendalikan indria-indrianya dan mengendalikan pikirannya. Sehingga hanya 50% yang masih teguh memegang kebenaran atau memegang kebajikan. Dan pada zaman Kali Yuga yang kita hadapi sekarang ini, itu zaman modern, itu zaman Kali Yuga yang dimulai sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Itu pada zaman Raja Parikesit diangkat menjadi Raja Hastinapura. Di sana mulainya zaman Kali. Itu zaman Kali, zaman Kalut. Hanya 25% saja umat manusia masih teguh memegang kebenaran, memegang kebajikan. Sehingga 75% sudah tidak lagi memegang kebajikan. Sehingga bisa Kalut, banyak terjadi bentrok, banyak terjadi perselisihan gitu. Dan ini pada zaman Kerta Yuga, konflik, perang antara kebenaran dan ketidakbenaran, dharma dan adharma, terjadi jauh sekali. Itu manusia tidak terjadi konflik karena dia semuanya teguh pada kebenaran. Tidak ada konflik, tidak ada adharma, dharma semuanya. Pada awal, setelah dunia diciptakan dan setelah manusia diciptakan. Kemudian berperangnya di mana? Para dewa. Para dewa yang adalah manifestasi dari Tuhan atau energi-energi Tuhan yang berada di surga berperang sama raksasa. Itu para dewa itu adalah simbol dari dharma, raksasa simbol dari adharma yang berada di bumi. Sehingga terjadi kemenangan dharma. Sehingga selalu terjadi kemenangan dharma, selalu terjadi konflik antara benar dan salah. Kebenaran pasti selalu menang. Karena itu ada karunia Tuhan. Itu adalah wahyu Tuhan. Tuhan yang menjaga bahwa kebenaran akan selalu menang.
Sehingga Hindu meyakini Satyam Ewa Jayate. Pasti kebenaran pasti akan menang pada akhirnya. Padahal mungkin awal-awalnya dia kalah, pada akhirnya pasti akan menang. Dan tuntunan pada zaman itu, itulah Raja Yoga Marga. Secara Hindu dikatakan ya, Raja Yoga Marga. Sehingga pada zaman itu orang bermeditasi dan beryoga saja. Menyerahkan dirinya secara total, komplit pada menyerahkan total kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belum ada tulisan, belum ada Weda, belum ada apa-apa gitu. Sehingga pada saat itu hanya didengar saja, wahyu didengar saja, itu mereka melakukan hanya meditasi dan yoga saja. Semua teguh memegang kebenaran. Pada zaman Treta Yuga, konflik perang antara kebenaran dan ketidakbenaran, dharma dan adharma terjadi. Antara itu pada zaman Ramayana ini. Yang umurnya tadi 1200 sekian, 1.246.000 tahun itu. Umur Treta Yuga pada zaman Ramayana. Itu berperang Rama dan Raja Sugriwa, Raja Kera Sugriwa, itu di pihak Dharma, dan Rahwana di pihak Adharma. Jadi jauh di seberang lautan. Jauhnya 4.000 mil lautan. Dan juga terjadi kemenangan Dharma. Sehingga tetap Satyam Ewa Jayate. Jadi kebenaran pasti akan menang pada akhirnya. Pada zaman mana saja. Zaman pertama, zaman kedua terjadi konflik antara Dharma dan Adharma. Tapi konfliknya ini jauh antara lautan. Yang tadi antara surga dan bumi. Gitu. Dan pada zaman itu, pikiran orang sudah terganggu. Sehingga hanya 75% orang masih teguh memegang Dharma. Tuntunan pada saat itu adalah Janana Yoga Marga. Pada saat itu orang berilmu menggunakan pikirannya, dia mengkaji kebenaran dan memberikan kebenaran pada orang lain. Dia adalah untuk Janana Yoga Marga adalah mengendalikan pikirannya, mengendalikan indera-indrianya. Itu yang dilakukan pada saat itu. Sehingga masih pikirannya masih tergoda, sehingga 25% orang tergoda di saat itu, hanya 75% yang teguh memegang Dharma. Yang membuat konflik itu ada 25% itu. Ya. Dan 75% Dharma dan Adharma itu jauh antara Rama dan Rahwana. Sehingga modal utama untuk kemenangan itu adalah selalu ketulusan, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan siapa? Rama, simbol kebijaksanaan. Kedermawanan siapa? Raja Kera Sugriwa. Ketulusan siapa? Pasukan Raja Sugriwa dan Anoman. Anoman, maka kera putih itu adalah simbol ketulusan dan kebaktian. Rasa baktinya yang luar biasa dan tulusnya. Kemudian pada zaman yang ketiga, itu pada zaman dua para yuga, ini pada zaman Mahabharata. Konflik perang antara kebenaran dan ketidakbenaran, Dharma dan Adharma, sudah tidak jauh lagi. Terjadi di dalam keluarga Bharata sendiri. Karena Karawa dan Pundawa itu adalah keturunan Bharata. Keturunan Wangsa Bharata. Keturunan bangsa Bharata. Pandawa, simbol dari Dharma, yang hanya jumlahnya 5, tapi dia memegang teguh kebenaran. Kurawa yang jumlahnya 100, tidak teguh memegang kebenaran. Maka terjadi perang Bharatayuddha, perang antar suku Bharata. Jadi perang besar keluarga. Jadi Adharma dan Dharma sudah terjadi di antara keluarga. Di dalam keluarga sendiri. Tapi tetap kemenangan selalu berakhir dengan kebenaran selalu berakhir dengan kemenangan. Satyam Ewa Jayate. Pada saat ini tuntunnya Bhakti Yoga Marga. Kita bakti, tulus bakti itu kepada kebenaran. Ya. Dan di sini modal utamanya juga ketulusan, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan siapa? Krishna. Karena Krishna lah yang mendampingi Pundawa sebagai kebijaksanaan. Kedermawanan dan ketulusan Pandawa. Sehingga ketulusan, kedermawanan, dan kebijaksanaan itulah modal untuk kemenangan Dharma melawan Adharma. Kemudian pada zaman Kali Yuga, Kali Kalut, hanya 25 orang, atau 25, bukan 25 orang, 25% umat manusia masih teguh memegang kebenaran, kejujuran, kebijaksanaan. Hanya 25%, 75% sudah kalut pikirannya. Jadi perang antara kebenaran dan ketidakbenaran, Dharma dan Adharma, terjadi di dalam diri manusia sendiri.
Dan dalam keluarga, dalam diri manusia, dalam antar organisasi, di dalam agama dan antar agama itu akan terjadi dalam Kali Yuga. Karena kalau dalam diri sendiri itu budi itu adalah arti nurani, kesadaran, kecerdasan, dan ahamkara, ego yang negatif itu jadi perang dalam diri kita. Medan perangnya adalah diri kita. Dan juga akan terjadi kemenangan Dharma sehingga Satyam Eva Jayate. Di sini adalah tuntunnya apa? Karma Yoga Marga. Kita harus bekerja melaksanakan kewajiban kita. Kalau kita sebagai guru, jalankan itu dengan tulus tanpa pamrih. Kalau kita sebagai dosen, jalankan itu sebagai tulus dan pamrih. Jadi anggota DPR, jalankan itu sebagai tulus tanpa pamrih. Itulah tugas kita di zaman Kali atau di zaman modern. Melaksanakan tugas dengan teguh, dengan jujur, dengan tulus, dengan ketulusan, kedermawanan, dan kebijaksanaan itu. Itu karma yoga marga. Dan di sini zaman Kali, ini zaman Kalut, atau Ronggo Warsito menyatakan zaman Edan, zaman modern, zaman penuh kebebasan. Apa saja bebas, berpikir bebas, berpendapat bebas. Kemudian berpersepsi juga bebas. Dan penuh dengan godaan dari luar, godaan dari dalam. Di mana terjadi itu zaman Kali, itu zaman Edan, itu zaman Kalut, itu zaman yang setelah berjalan start mulai sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman modern ini, pada zaman Kali ini modern, kemudian perang terjadi, konflik dan perang terjadi di dalam diri sendiri. Itu hati nurani tadi. Untuk menegakkan dharma, menegakkan kebenaran, konflik di dalam diri kita. Sehingga terjadi kecemasan, kemarahan, keraguan, kebingungan. Itu yang terjadi. Karena konflik di dalam diri sendiri. Sehingga tindakan kita menjadi kacau. Itu yang terjadi. Karena godaan di dalam diri kita. Godaan dalam diri kita, yang ada godaan dalam diri kita itu, yang umat Hindu mengatakan sadripu. 6 musuh yang ada dalam diri kita. Nafsu, kama itu ego, marah atau kroda, loba itu keserakahan, tamak, mada itu mabuk, kegelapan, ya tidak sadar gitu. Kemudian marsya, iri, dengki, dendam gitu. Itu banyak terjadi. Karena iri kita konflik, karena dendam kita konflik, karena dengki kita konflik. Karena mabuk kita konflik gitu, karena ego kita konflik, karena marah kita konflik gitu. Karena sombong kita konflik, karena nafsu kita konflik gitu. Itu konflik itu terjadi. Dan kemudian moha ini kebodohan dan kemalasan. Malas, bangga pada diri sendiri, kemudian bodoh itu terjadi. 6 itu terjadi dalam diri kita. Pada zaman Edan ini atau pada zaman Kali ini itu yang menggoda kita datang dari dalam. Kemudian hari suci Galungan, itu yang di Hindu, itulah menuntun umat manusia untuk memenangkan dharma di hatinya. Untuk apa? Mengendalikan ini semua. Mengendalikan godaan yang datang dari dalam diri kita dan godaan yang datang dari luar diri kita. Dan pada zaman Edan atau zaman teknologi informasi, zaman internet, zaman artificial intelligence gitu, kebebasan berkreasi, itu inovasi, berpersepsi, kemudian karena itu sehingga terjadi lunturnya tata krama. Karena kebebasan, semua dipayungi oleh kebebasan. Sehingga bisa jadi lunturnya tata krama kita. Sehingga Ronggo Warsito, pujangga kita, ulama besar kita, menyatakan zaman Edan. Zaman konflik terjadi pada diri kita. Nah, lunturnya tata krama karena kebebasan itu. Kemudian zaman modern, zaman keemasan dari apa? Dari 6 musuh kita yang ada dalam diri kita. Itu zaman keemasan dia, gampang sekali dia mengganggu kita. 6 musuh dalam diri kita mengganggu, nafsu kita gampang sekali terganggu. Melihat sesuatu yang indah terganggu, melihat sesuatu ini terganggu. Gampang sekali terganggu. Pada zaman Kali dan pada zaman Edan ini. Sehingga 75% umat manusia terganggu oleh itu. Hanya 25% yang bisa teguh memegang dharma atau memegang kebajikan itu. 6 musuh tadi. Kama, kroda, loba, mada, marsya, dan moha. Dengan payung apa? Payung kebebasan. Sedikit-sedikit apa? Kebebasan. Sedikit apa? Kebebasan. Kemudian mudah sekali konflik. Pada zaman Kali ini, pada zaman modern ini mudah sekali konflik. Dalam organisasi konflik. Apalagi sekarang mau apa? Pemilihan umum di dalam organisasi konflik.
perbedaan persepsi juga terjadi konflik. Dalam umat beragama terjadi konflik, antar di dalam umat sendiri terjadi konflik. Dan juga antar umat beragama mungkin bisa gampang sekali terjadi konflik. Konflik antar desa terjadi. Konflik antar sekolah, antar geng, antar anak-anak, antar kelas, antar keluarga. Dan di dalam keluarga sendiri perebut warisan apa terjadi dalam keluarga sendiri. Itu terjadi konflik zaman kali ini. Yang di Hindu dikatakan zaman kali atau zaman kalut. Atau Romo Warsito menyamakan zaman edan. Nah sekarang bagaimana umat Hindu menjaga atau memenangkan kebenaran itu, bisa mengendalikan itu tadi di zaman edan ini. Atau di zaman modern ini. Itu adalah Hari Suci, merayakan Hari Suci Galungan. Di dalam setiap 6 bulan sekali, 1 bulan 35 hari. 6 bulan sekali dirayakan pada Rebo Kliwon. Dirayakan Hari Galungan. Urutannya banyak. 25 hari sebelum ini saya cari urutannya saja yang 7 hari sebelum Hari Galungan itu. Kita sudah diingatkan, ini diingatkan, eling lan waspodo. Di mana Romo Warsito mengatakan eling dan waspada. Kita ingat betul bahwa selama 6 bulan ini mungkin kita sudah melaksanakan menyakiti orang lain, menipu orang lain, membodohi orang lain, segala macam. Kita sadar betul bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kita telah melakukan dosa banyak. Sehingga kita eling dan waspodo kita. Eling dan waspodo kita. Supaya tidak melakukan hal itu lagi. Jadi 7 hari sebelum Galungan, itu kita sudah harus ingat dan waspada untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Yang menyakiti yang lain, membingungkan yang lain, malah membodoh yang lain, menipu yang lain. Kemudian 6 hari sebelum Galungan, kita membangun kehidupan harmonis dengan alam. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dan alam diciptakan oleh Tuhan supaya kita hidup harmonis dengan semua ciptaannya. Tuhan menciptakan semua ciptaannya supaya hidup harmonis. Jadi kita bisa harus hidup harmonis dengan Tuhan. Dengan apa kita hidup harmonis dengan Tuhan? Yang di Hindu dikatakan sadkerti. Selalu menjaga kebersihan, menjaga kesucian alam kita. Ya, supaya bersih lingkungan kita. Kemudian danu kertih, itu menjaga kebersihan air-air di sekitar kita, sungai, danau, sumber air, kita bersihkan. Jangan kita buangin lumpur, kita bersihkan. Kalau buang lumpur menjadi banjir segala macam gitu, buang sampah gitu ke sungai itu menjadi kotor dan banjir, itu akan terjadi. Itu kita lakukan, membersihkan itu semua di sekitar kita. Dan kita melakukan wana kertih, pohon-pohon kita jaga, menjaga, kita rabuk, kita kesuburannya kita jaga. Wana kertih, tumbuh-tumbuhan kita jaga. Segara kertih, pantai kita bersihkan. Kemudian jana kertih binatang kita jaga, apakah binatang kita sudah makan dengan baik, apa-apa, gimana kita jaga. Dan atma kertih kita menjaga keluhuran dari makhluk-makhluk spiritual yang diciptakan Tuhan untuk menjaga alam ini. Kita harmonis pada semua ciptaan itu. Baik yang real maupun yang tidak real, yang material maupun yang spiritual. Yaitu pada 6 hari sebelum Galungan kita sudah harus harmonis dengan alam. Galungan Hari Kemenangan Dharma di zaman modern, di zaman penuh kebebasan. Ini 5 hari sebelum Galungan, ini Sugihan Bali. Kita membersihkan di dalam diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga 10 indria kita, 5 indria sensorik dan 5 indria motorik. Kita menjaga stulo sarira kita, badan kasar kita juga jaga kebersihannya. Jadi badan halus kita jaga, buana agung kita jaga tadi 6 hari sebelum Galungan. Kemudian sekarang buana alit kita jaga, pikiran kita dan semua kita jaga. Kemudian 4 hari sebelum Galungan penyekeban, dan disinilah kita melindungi pikiran kita dari segala gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. Melindungi indria-indria kita supaya tidak diganggu oleh luar dan dalam. Banyak sekali gangguan dari luar dan dalam. Apa gangguan itu kita cari lihat. Gangguan dari luar dan juga dari dalam. Dari luar ada 3 sifat yang menggoda diri kita. Nah, menurut Hindu ada 3 sifat yang menggoda kita. Yang pertama sifat kebodohan kita. Kemudian yang kedua sifat kenapsuan, dan ketiga sifat kebaikan. Dan yang dari dalam adalah sadripu. Tadi sudah
Katakan Sadibu, Kama, Kroda, Loba, Mada, Matsya, dan Moha. Kemudian galungan itu hari kemenangan kebenaran. Ya. Kemudian urutan berikutnya 1 hari sebelum galungan. Kalau di Bali terkenal dengan penampahan, dinampah, dibunuh, ditampah, dikendalikan atau dipotong gitu. Ya. Ini mengendalikan apa yang kita kendalikan? Godaan yang datang dari luar. Kebodohan tadi, kemalasan, kebodohan, keserakahan, kenafsuan gitu, dan kebaikan semua kita jaga, kita kendalikan. Dengan apa? Itu disimbolkan dengan memotong binatang yang bersifat malas dan serakah. Itu babi yang dipotong. Kemudian juga ayam bersifat kejantanan dipotong. Gitu. Semua dipotong. Dan itu semua kita kendalikan pada saat ini, sehari sebelum bangun di penampahan itu. Semua sifat-sifat, 3 sifat itu kita kendalikan. Yang sifat kebodohan, kita kendalikan supaya menjadi ketulusan. Jadi menjadi yang jadi musuh, menjadi kawan. Menjadi kekuatan kita. Dan sifat kenafsuan yang disebut rajasika, dirubah kita kendalikan menjadi kedermawanan. Dan kemudian sifat kebaikan yang disebut satwika, dirubah menjadi kebijaksanaan. Sehingga 3 sifat itu sebelum hari galungan, ketulusan, kedermawanan, kebijaksanaan muncul di hati kita. Jadi 3 sifat itu sebagai modal kita untuk memenangkan dharma, untuk melawan segala musuh, godaan yang datang dari luar dan datang dari dalam diri kita. Jadi godaan yang datang dari dalam diri kita, kemudian dari luar diri kita. Pada saat galungan, hari kemenangan dharma. Ini kita memuja Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai manifestasi. Tuhan menciptakan manifestasi atau energi-energi spiritual Tuhan yang gunanya untuk menjaga alam semesta ini, menjaga seluruh mata angin, 8 mata angin dan di tengah, sehingga 9 mata angin itu dijaga. Kita semua berdoa pada seluruh Tuhan yang Maha Esa dan semua energi-energi spiritual Tuhan yang menjaga alam semesta ini. Supaya kita diberikan kekuatan untuk memenangkan dharma di hati kita. Godaan yang harus dikendalikan di dalam kita, dan disinilah kita mengendalikan godaan itu. Sadripu kita kendalikan, musuh berada dalam diri kita. Dan 7 musuh berada di luar diri kita. Dan di dalam diri kita. Itu ada 6 dan sehingga 6 sadripu, 6 saptatimira 7, sehingga sering-sering 7 kalau kita tidak bisa mengendalikan sadripu dan saptatimira, cilaka 13 kita. Makanya 6 dan 7 menjadi 13, cilaka 13. Menjadi sifat luhur. Jadi itu kita kendalikan menjadi sifat luhur. Menjadi ketulusan, menjadi kedermawanan, menjadi belas asih, menjadi kebijaksanaan, menjadi kesucian, dan keluhuran laku, moral, keluhuran budi. Semua kita rubah itu menjadi hal-hal yang bersifat kebajikan. Dan saptatimira 7 itu, ini kesombongan, keangkuhan yang sering sekali terjadi pada zaman modern ini. Orang merasa pintar, dia akan sombong dan angkuh karena kecerdasannya, kepintarannya. Kalau dia kaya, dia sombong dan angkuh karena kekayaannya. Itu terjadi, coba bisa dilihat itu. Banyak terjadi itu. Kemudian karena dia merasa kuat, jago silat atau apa, kekuatan segala macam. Geng motor segala macam, merasa kekuatan. Dia menjadi angkuh dan sombong karena kekuatan. Dan juga keturunan. Merasa keturunan yang bangsawan atau apa gitu, merasa sombong dan angkuh dia. Kekuasaan, punya kekuasaan, menjadi sombong dan angkuh. Merasa lebih muda dibandingkan ketuaan, yang muda masih merasa angkuh. Dan juga kecantikan dan ketampanan, itu angkuh dan sombong karena kecantikan ketampanan. Sehingga sering orang tergelincir karena kecantikan dan ketampanan. Karena sombongnya tergelincir. Ini yang terjadi. Kalau itu tidak bisa dikendalikan. Itu terjadi pada zaman modern ini. Maka harus dikendalikan itu sebagai saptatimira. 7 kesombongan dan keangkuhan yang disebabkan oleh 7 hal itu tadi.
Itu yang harus kita kendalikan. 6 yang juga harus kita kendalikan. Sehingga 13 hal paling tidak kita harus kendalikan pada hari galungan, sehingga kita bisa kemenangan dharma di hati kita. Galungan ini mengendalikan godaan dari luar dan dari dalam diri kita. Bagaimana kita mengendalikan itu? Galungan untuk menguatkan keyakinan. Di galungan itu kita membuat kemenangan dharma itu dengan menumbuhkan dan menguatkan keyakinan kita. Kita betul-betul yakin bahwa Tuhan itu adalah satu. Yakin akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yakin adanya spiritual, energi spiritual atau kekuatan Tuhan yang berada pada diri kita, yang kita disebut Atman atau Jiwatman. Itu adalah energi Tuhan atau nur atau cahaya Tuhan yang berada pada diri kita. Dan kita yakin akan ada hukum karma. Kita yakin akan bisa dilahirkan kembali untuk memperbaiki karma kita. Kita yakin akan terjadinya manunggaling kala dan gusti. Bisa kita kembali kepada Sang Pencipta. Ya, ini berbuah, semua ini 5 keyakinan berbuah spiritualitas kita, moralitas kita, karakter dan budi pekerti luhur. Inilah kebaikan kita, inilah dharma yang ada di hati kita, kemenangan dharma di hati kita. Nah, ini keyakinan akan Tuhan ini adalah ekam sadwiprah bahudawadanti. Artinya Tuhan itu satu, yakinnya satu. Tapi orang bijak memberikan dia dengan banyak nama, tapi dia tetap satu. Dan bisa dipuja dengan berbagai cara. Tapi memujanya adalah keinginannya tetap satu. Adalah kerukunan, kedamaian, kesejahteraan. Semua kepingin seperti itu untuk berdoa. Memuja pada Tuhan. Supaya bisa mencapai moksa sekala, hidup seperti surga di dunia ini. Dan bisa kembali moksa niskala, manunggal kalau dan gusti. Itu yang dimaksudkan itu. Walaupun dia berbeda tapi tetap satu, dan yakin betul ini membangun keyakinan sehingga tidak akan terjadi konflik karena perbedaan nama Tuhan. Jadi Hindu tidak akan konflik karena perbedaan nama Tuhan. Karena di Bali dinamakan Yang Widi, di Jawa dinamakan Gusti, silakan apa dinamakan, tapi Tuhan itu tetap satu. Kemudian tidak akan terjadi konflik karena perbedaan cara memuja Tuhan. Tapi kita yakin Tuhan yang dipuja adalah satu. Keinginannya apa? Untuk membangun moral dan spiritual. Untuk membangun kehidupan yang moksardem jaga kita. Rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Brahman, Atman, Aikyam. Jadi kita yakin Atman ada di dalam diri kita. Atman itu adalah energi Tuhan yang berada pada diri kita. Karena kita yakin pada semua ada seperti itu. Sehingga kita semua tidak berbeda. Satu sama lain sama. Dan kita sadar betul kita sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan Tuhan, yang dikaruniai kecerdasan dengan multi kecerdasan. Ada kecerdasan spiritual, kecerdasan moral yang harus kita kembangkan. Kalau tidak kembangkan tidak muncul karena ini karunia Tuhan. Kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, kecerdasan intelektual, kecerdasan imajinasi, kecerdasan rekreasi, inovasi, kecerdasan sosial, budaya, kecerdasan kerja, kecerdasan kepemimpinan harus kita kendalikan, harus kita munculkan karena ini karunia Tuhan. Kita yakin itu, kita diciptakan Tuhan untuk diberikan kecerdasan multi kecerdasan itu. Sehingga kita bisa bermoral, berkarakter, berteknologi, kreatif dan inovatif. Kita harus bisa mengejar teknologi semodern apapun, secanggih apapun, dan kreatif dan inovatif. Dan menyadari bahwa manusia diciptakan dari bahan yang sama. Unsur padat, cair, gas, ruang, api. Inilah kesadaran, inilah menyadarkan betul bahwa kita semua sama. Tatwa Masi, Wasudhaiwa Kutumbakam. Kita semua bersaudara dari keyakinan ini. Kalau kita tidak yakin ini, kata-kata kita semua bersaudara, hanya ucapan jempol saja, itu isapan jempol saja. Tapi kalau kita yakin ini, maka kita betul-betul bersaudara, kita merasakan betul-betul bersaudara. Ini hukum karma, hukum sebab akibat. Ini mengandung nilai-nilai luhur, mengandung keadilan yang universal. Artinya apa? Tuhan sangat adil gitu, karena memberikan kesempatan manusia untuk terus-menerus memperbaiki karmanya.
Karma artinya perbuatan baiknya. Sehingga dia bisa melepaskan diri dari ikatan duniawi. Sehingga dia tidak harus kembali ke dunia ini memperbaiki karmanya. Sehingga dia bisa kembali kepada yang menciptakan dia. Jadi Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan, jiwanya. Maka jiwanya harus kembali kepada Tuhan. Untuk itu karmanya harus baik, bisa membersihkan dirinya. Membersihkan karmanya dari ikatan jasmani, ikatan duniawi ini. Ya, sehingga di hukum karma menyatakan ada dua, karma atau pahalanya bisa diterima sekarang dari karma yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Namanya sancita karma pala. Jadi perbuatan kita sebelumnya belum habis kita terima pahalanya, kita akan diberikan kesempatan lagi untuk menerima pahalanya dan untuk memperbaiki karma kita supaya kita akan bisa kembali kepada Sang Pencipta. Sehingga pahala kita terima sekarang dari perbuatan kita yang pada kehidupan sebelumnya. Pralabdha karma pala, perbuatan kita sekarang, pahalanya kita terima sekarang. Yang menentukan kapan diterima, apa itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena di dalam Bhagavad Gita dikatakan tugas manusia hanya melakukan sesuatu, hanya berkarma. Pahalanya itu adalah datang dari Tuhan. Kita tidak boleh mengharapkan karmanya. Kita tidak boleh mengikatkan diri pada karmanya. Kita harus lakukan secara tulus, bijaksana, dan kedermawanan. Makanya kalau masih ada ikatan karma, kalau masih kita punya ikatan karma kita, ikatan kita kepada karma, kepada duniawi ini, maka kita akan kembali ke dunia ini. Jiwa kita akan kembali ke dunia ini untuk memperbaiki karmanya. Supaya dia nanti bersih karmanya, sehingga dia bisa kembali kepada Sang Pencipta. Kapan dia bersih karma? Kalau dia bisa membangun kehidupan yang jagatita, yang betul-betul suci, damai, rukun, sejahtera gitu. Sehingga sama sekali dalam dirinya sudah tidak ada ikatan lagi duniawi. Dia tidak Mohon ingin maaf, kembali ke Prof. dunia ini gitu. Prof, mohon maaf Ya. waktunya, Prof. Oh, nggih. Nggih. Ini pada zaman modern, zaman teknologi informasi ini juga ini. Makanya gunakan, yang terakhir, gunakan kemajuan teknologi dengan bijak untuk kemaslahatan umat manusia. Ini yang sangat penting. Nah ini dan di Bhagavad Gita kita tahu Tuhan berlaku sama pada semua manusia. Tidak ada yang dibenci. Itu kita betul-betul sadar. Ini yang terakhir Pak Dewo dari Nggih. ini kita harus melaksanakan, ini yang penting kita perlu laksanakan pada zaman modern. Yang disebutkan dasa dharma, untuk membangun dharma di hati kita. Kita selalu bekerja apapun tugas kita, kewajiban kita. Sebagai kesatria, sebagai tentara kita perang, atau sebagai polisi menjaga keamanan. Kalau sebagai hukum melaksanakan keadilan dan kebenaran gitu. Bekerja secara tulus, sungguh-sungguh, tanpa pamrih gitu. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita harus mudah memberi maaf. Karena kesalahan banyak sekali pada zaman Kali Yuga ini. Kita memberikan maaf gitu. Sehingga kalau kita sudah memberikan maaf, kecemasan, kesedihan dalam hati kita akan hilang gitu. Kita bisa mengendalikan nafsu, banyak sekali menggoda nafsu kita. Nafsu kita banyak sekali tergoda. Mungkin banyak sekali sudah ada data-data yang mengakibatkan tergodanya hawa nafsu segala macamnya. Tidak korupsi, tidak mencuri, berpikir suci, arif dan bijaksana, mengendalikan keinginan, keserakahan gitu. Ini kita kendalikan, harus kita kendalikan. Karena pada zaman ini kita diserakah, digoda oleh keserakahan. Gitu. Dan berani membela yang benar. Ini sangat sulit dilakukan. Kita lakukan pada zaman modern. Karena banyak sekali kesalahan pada zaman modern, kita harus berani membela kebenaran. Dan sanggup belajar, menguasai teknologi, dan mengajarkan orang tentang ilmu dan teknologi. Kalau kita miliki bukan kita kuasai sendiri, tapi kita ajarkan untuk kesehatan, untuk kecerdasan orang lain. Dan teguh pada kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Sulit sekali mencari kejujuran pada zaman sekarang. Itu hanya 25% masih memegang kejujuran. Mengendalikan ego, kemarahan, kesombongan, keangkuhan. Ini 10 kebajikan itulah yang harus kita kendalikan. Ini. Marasriwasa Trikaya Parisuddha, ini keyadnya dana dan tapo tadi sudah dikatakan itu. Ini kemenangan dharma untuk kedamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Ini yang kita butuhkan. Nah ini yang paling penting yang terakhir Pak Dewo. Ukuran sukses di zaman modern ini adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Pasti orang akan selalu bertanya tentang kemakmuran dan kesejahteraan kita. Sudah punya apa kita?
Ya, kemudian ukuran kebahagiaan di zaman modern ini keadilan. Kalau tidak merasa adil, pasti protes segala macam gitu. Kalau tidak merasa makmur dan ini diprotes, dan ini yang terjadi pada zaman ini. Karena ukurannya nih makmur, sejahtera, adil. Ini ukurannya. Ini yang harus kita kendalikan, harus kita jaga. Menjaga semua ini adalah dengan apa? Dengan kebenaran, ketulus, dengan dasar dharma itu tadi. Nah itu Pak Dewo. Terima kasih, salam semua saudara. Semoga kemenangan selalu berada di hati kita, sehingga kita bisa selalu bahagia, tentram, damai, dan sejahtera di zaman modern ini. Terima kasih Pak Dewo. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Tutup dulu Pak Prof. Nah, baik. Demikian Bapak, Ibu, Saudara kita semua. Pak Prof sudah banyak menyampaikan tentang makna kemenangan Dharma, kemenangan kebajikan, kemenangan kewajiban, dan kemenangan dari kebenaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak sampaikan secara panjang lebar lagi, karena tadi sudah banyak diulas. Saya hanya menitik beratkan hanya satu kunci saja untuk memenangkan pertentangan di dalam diri kita, di dalam hati kita agar selalu mendapatkan kedamaian, maka kita hendaknya harus tetap mempertahankan kebenaran, kebajikan, dan melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Hanya ada 3 hal kalau kita ingin mendapatkan kemenangan di dalam diri kita. Yaitu yang pertama, kita harus melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas, sehingga hati kita menjadi tentram. Lalu kita harus memiliki dan bersikap secara dermawan, pemberi, dan mengasihi terhadap sesama kita. Dan yang ketiga, kita selalu bersikap bijaksana terhadap semua apa yang kita lakukan ini. Nah, kuncinya itu adalah pada umat kita yang beragama Hindu, kunci mendapatkan 3 hal ini itu adalah memaknai kemenangan Dharma atas adharma, yaitu pada Hari Raya Galungan. Pak Prof sudah banyak menyampaikan makna-makna itu tadi. Nah, di dalam sesi berikutnya ini, saya akan bagi jagongan ini melalui 2 sesi. Yang pertama, sesi tanggapan dari para tokoh dan pemuka agama. Saya kira bagaimana pandangan-pandangan itu. Mari kita nikmati perbedaan, tapi kita adalah satu bersaudara. Kita dengarkan pandangan dari beberapa para tokoh dalam sesi pertama ini, lalu nanti berikutnya ada sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu, saudara kita semua, oke. Ini banyak tokoh-tokoh Hindu, banyak tokoh-tokoh dari agama lain. Oke, mari. Mungkin saya serahkan dulu pada agama Islam. Itu adalah Gus Nizam, ya Pak Gus Nizam. Monggo, bagaimana pandangan Bapak tentang Dharma di hati di dalam zaman modern ini? Silakan Bapak Gus Nizam. Terima kasih Pak Dewa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Budaya, Tik Tong Tien, Rahayu Bagas Waras. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Pemaparan dari Profesor Nyoman Sutrante sungguh sangat detail dan jelas bahwa selama kita belum menang melawan diri sendiri, selama itu kedamaian belum dirasakan.
Melawan diri sendiri butuh kegigihan setiap saat, karena musuhnya melekat terus-menerus. Dalam Islam, agar tidak terjadi konflik dalam batin, di samping musuh siji yaitu hawa nafsu sendiri yang ada dalam diri, harus bisa ditaklukkan. Kita tidak boleh terjajah. Selama kita masih terjajah, ya keadaan batin kita atau jiwa kita itu seperti negara kita sebelum merdeka. Betapapun enaknya, ya nggak enak lah hidup dikuasai oleh penjajah di negeri sendiri lagi. Tidak bisa bebas berkarya, tidak bisa tenang, selalu was-was, khawatir, bahkan kondisi terancam dan seterusnya dan sebagainya. Gambaran bagi siapa saja yang belum menaklukkan kediriannya sendiri atau egonya atau musuh satu kebanyakannya itu, ya selama itu belum merasakan kedamaian, belum merasakan sukacita, belum merasakan bahagia dalam arti sesungguhnya itu semua dicari dan diharapkan oleh setiap anak manusia. Dalam Islam Sufi, kedamaian, kesejahteraan, yang itu semua terangkum dalam kebenaran, kebenaran keyakinan, dan kebaikan perbuatan, yang itu dari kemuliaan sifat dan akhlak, karakter, kepribadian, semuanya itu tidak akan pernah diraih jika tidak melanggengkan pengabdian. Melanggengkan pengabdian artinya menjaga kesadaran terus-menerus bahwa diri kita ini hamba, bukan tuan. Selama hidup di dunia, tidak boleh menuankan diri. Harus terus-menerus menghambakan. Otomatis harus tahu siapa tuan sejatinya. Tuan sejati kita adalah Tuhan, Sang Pencipta segala. Nah, kesadaran yang terus-menerus